Menyebutnya adalah berundak ya, punden berundak. Berarti belum kenal sejarah. Ketika sebuah ucapan ditertawakan, ada satu hal yang sering terjadi dalam hidup manusia. Sesuatu yang belum kita fahami. Seringkali kita tertawakan, bukan karena kita yakin itu salah, tetapi karena kita belum siap menerimanya. Begitulah yang dulu terjadi pada Lord Rangga. Ketika ia berbicara di depan publik, banyak orang tidak mendengarkan isinya. Yang diperhatikan justru caranya bicara, penampilannya, dan gaya ucapannya. Ucapannya dipotong-potong, disederhanakan, lalu dijadikan bahan candaan. Padahal, di balik semua itu, ada satu kalimat yang ia ucapkan, dan hingga hari ini masih teringat. Jawa Barat akan menjadi pusat perhatian dunia. Waktu itu, kalimat ini terdengar aneh, bahkan lucu bagi sebagian orang. Jawa Barat bukan negara besar, bukan pusat kekuatan dunia, bukan pula wilayah superpower. Lalu pusat perhatian dunia dari sisi mana? Pertanyaan itu tidak pernah benar dijawab. Karena sebelum sempat dibahas, kalimat itu sudah lebih dulu ditertawakan. Punden berundak. Itu bahasa sini. Kalau bahasa Inggrisnya ya piramida atau piramid. Kenapa susah banget diajak bahwa itu piramid tertua? Sedangkan di Mesir adalah 3.000 tahun sebelum Masehi. Kalau di sini 35.000 tahun yang lalu. Ia bicara soal perhatian. Dan perhatian tidak selalu datang karena kekuatan. Seringkali perhatian datang karena keunikan dan keberanian untuk berbeda. Sekarang mari kita lihat Jawa Barat. Tanpa prasangka, Jawa Barat bukan hanya soal kota besar, bukan hanya soal industri, bukan hanya soal jumlah penduduk. Jawa Barat adalah tanah budaya, tanah yang mengajarkan orangnya untuk berbicara pelan, bersikap halus, dan tidak mudah meledak-ledak. Di tanah ini, banyak nilai lama masih dijaga. Menghormati orang tua, menjaga alam, dan hidup berdampingan. Nilai-nilai ini dulu dianggap kuno. Dulu, siapa yang bicara soal adat sering dianggap tertinggal. Siapa yang bicara soal alam sering dianggap tidak realistis. Tapi hari ini, ketika banjir datang, ketika tanah rusak, ketika manusia saling kehilangan arah, nilai-nilai itu kembali dicari. Dan disinilah, tanpa banyak disadari, Jawa Barat mulai sering disebut. Nama Deddy Mulyadi mulai muncul di banyak pembicaraan. Bukan karena sensasi besar, bukan karena kemewahan, tetapi karena caranya bersikap berbeda dari kebanyakan pejabat. Ia bicara soal pohon, ketika yang lain bicara proyek. Ia bicara soal ibu, ketika yang lain bicara kekuasaan. Ia bicara soal budaya, ketika yang lain sibuk membangun citra. Bagi sebagian orang, ini terasa aneh. Namun keanehan inilah yang justru membuat orang memperhatikan. Sekarang coba kita hubungkan pelan-pelan. Lord Rangga pernah bicara tentang arah dan perhatian. Deddy Mulyadi berjalan dengan cara yang tidak biasa. Yang satu ditertawakan, yang satu diperdebatkan. Tapi keduanya sama-sama membuat orang berhenti sejenak dan berpikir. Dan dalam dunia yang serba cepat, berpikir adalah hal yang langka. Apakah ini semua kebetulan? Atau memang sejak lama, Jawa Barat sedang berjalan ke satu titik yang sama. Titik di mana ia tidak lagi ingin menjadi paling hebat, tetapi ingin menjadi paling jujur pada nilainya sendiri. Karena seringkali perhatian dunia datang
bukan kepada yang paling kuat, melainkan kepada yang paling berani, menjadi dirinya sendiri. Mengapa pusat perhatian selalu berpindah? Kalau kita perhatikan sejarah, tidak ada satu tempat pun yang selamanya menjadi pusat perhatian dunia. Dulu, pusat peradaban ada di Mesir, lalu berpindah ke Yunani, kemudian ke Romawi, setelah itu ke Eropa Barat, lalu ke Amerika. Pusat selalu berpindah, bukan karena kebetulan, tapi karena zaman berubah dan manusia ikut berubah. Pusat perhatian dunia tidak pernah ditentukan oleh siapa yang paling kuat saja. Seringkali ia ditentukan oleh siapa yang paling relevan dengan masalah zamannya. Ketika dunia haus ilmu, yang diperhatikan adalah pusat ilmu. Ketika dunia haus kekuasaan, yang diperhatikan adalah pusat kekuatan. Ketika dunia haus uang, yang diperhatikan adalah pusat ekonomi. Tapi sekarang dunia sedang haus makna. Manusia modern kelelahan. Teknologi makin canggih. Tapi manusia makin bingung. Informasi makin banyak. Tapi arah hidup makin kabur. Banyak negara maju secara materi, namun miskin ketenangan. Banyak kota megah, tapi penghuninya kehilangan rasa aman. Di titik inilah, dunia mulai menoleh ke tempat-tempat yang dulu dianggap biasa saja. Perhatian mulai bergeser ke wilayah yang masih punya akar budaya, ke tempat yang masih punya cerita, bukan sekadar pencapaian. Dan Jawa Barat adalah salah satunya. Bukan karena Jawa Barat paling maju, bukan karena paling kaya, tapi karena masih menyimpan nilai-nilai yang mulai hilang di banyak tempat. Di Jawa Barat, budaya tidak hanya dipajang, tapi dijalani. Menghormati orang tua, bukan sekadar slogan. Menjaga hal, bukan hanya urusan aturan. Hidup berdampingan, masih punya tempat. Hal-hal sederhana ini, yang dulu dianggap tidak penting, sekarang justru dicari. Ketika Lord Rangga berbicara tentang Jawa Barat menjadi pusat perhatian dunia, mungkin banyak orang membayangkan hal-hal besar dan berlebihan, padahal bisa jadi yang ia maksud justru sederhana. Jawa Barat akan diperhatikan karena caranya berbeda, bukan karena kekuatannya. Perhatian dunia hari ini tidak selalu datang lewat pujian, kadang datang lewat pertanyaan, kadang lewat kontroversi, kadang lewat perdebatan. Dan Jawa Barat mulai mengalami itu. Nama daerah ini sering muncul, dibikarake, diperdebatkan, dipuji dan dikritik. Dan itu adalah tanda bahwa sebuah wilayah sedang masuk radar perhatian. Di tengah situasi ini, muncul sosok yang tidak bisa diabaikan. De Mulyaji, ia tidak berbicara dengan bahasa elit. Ia berbicara dengan bahasa rakyat. Ia tidak selalu tampil rapi menurut standar politik modern, tapi justru itu yang membuat orang memperhatikan. Ketika banyak pemimpin sibuk mengejar pengakuan ke atas, ia justru menunduk ke bawah. Ketika banyak orang bicara masa depan, ia mengingatkan masa lalu. Dan anehnya, cara seperti ini terasa relevan dengan kondisi dunia hari ini. Pusat perhatian dunia tidak selalu berpindah ke tempat yang paling maju. Kadang ia berpindah ke tempat yang paling siap mengingat siapa dirinya. Dan mungkin, tanpa kita sadari, Jawa Barat sedang berada di persimpangan itu. Ada satu pola yang hampir selalu muncul dalam setiap perubahan besar. Orang yang membawa hal baru jarang langsung dipercaya. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sering ditertawakan lebih dulu. Bukan karena mereka pasti salah, tetapi karena mereka tidak sama dengan kebiasaan yang sudah ada.
Manusia pada dasarnya takut berubah. Dan tawa seringkali adalah cara paling mudah untuk menutupi rasa takut itu. Ketika seseorang berbicara dengan cara yang tidak biasa, menggunakan bahasa yang berbeda, atau membawa sudut pandang baru, reaksi pertama jarang berupa diskusi. Reaksi pertama biasanya penolakan, dan penolakan paling ringan adalah ejekan. Kita bisa melihat pola ini di banyak bagian sejarah. Banyak pemikir besar tidak langsung dianggap benar. Mereka dianggap aneh, dianggap berlebihan, dianggap tidak masuk akal. Baru setelah waktu berlalu, orang mulai berkata, "Oh, ternyata ada benarnya." Sayangnya, pada saat itu, seringkali orang yang berbicara lebih dulu sudah tidak ada. Hal yang sama terjadi pada Lord Rangga. Banyak orang tidak benar mendengar apa yang ia sampaikan. Mereka lebih sibuk menilai cara ia berbicara. Padahal pesan dan gaya bicara adalah dua hal yang berbeda. Kita boleh tidak setuju dengan caranya, tapi menertawakan isinya tanpa memahami bukanlah sikap yang adil. Dalam masyarakat modern, media sosial mempercepat semua ini. Sesuatu yang berbeda, cepat dipotong, cepat disederhanakan, cepat dijadikan hiburan, yang serius jadi lucu, yang dalam jadi dangkal. Dan ketika sesuatu sudah jadi bahan tawa, orang jarang mau mengkajinya kembali. Tapi sejarah tidak bekerja dengan kecepatan media sosial. Sejarah bergerak pelan. Ia memberi jarak. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan mana yang bertahan dan mana yang hilang. Lord Rangga mungkin sudah tiada, tapi kalimatnya masih dibicarakan. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ucapannya tidak sepenuhnya kosong. Di sisi lain, kita melihat pola yang hampir sama pada Deddy Mulyadi. Ia sering dikritik karena cara berpikirnya dianggap tidak modern, terlalu tradisional, terlalu berbeda. Tapi justru karena berbeda itulah ia diperhatikan. Ketika banyak orang bicara dengan nada tinggi, ia bicara pelan. Ketika banyak orang sibuk pencitraan, ia justru membumi. Bagi sebagian orang, cara ini terasa aneh. Bagi yang lain, cara ini terasa jujur. Dan di zaman yang penuh kepalsuan, kejujuran sering terdengar aneh. Menertawakan sesuatu yang berbeda sebenarnya bukan tanda kecerdasan. Seringkali itu tanda kita belum siap memahami. Karena memahami membutuhkan usaha, sementara menertawakan hanya membutuhkan reaksi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka benar, tetapi apakah kita sudah cukup tenang untuk mendengar? Karena perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia datang melalui orang-orang yang berani tampil tidak sama. Dan mungkin Jawa Barat hari ini sedang menjadi panggung dari proses itu. Proses ketika yang berbeda tidak lagi ditertawakan, melainkan mulai dipertimbangkan. Kepemimpinan yang tidak ingin populer di zaman sekarang menjadi pemimpin sering kali berarti menjadi tontonan yang paling sering muncul, yang paling banyak bicara, yang paling rapi di kamera. Itulah yang dianggap berhasil. Namun tidak semua pemimpin memilih jalan itu. Dan Deddy Mulyadi adalah contoh yang tidak biasa. Ia tidak selalu tampil dengan kata-kata besar. Ia tidak sibuk menjelaskan betapa hebat dirinya. Sebaliknya, ia sering terlihat berjalan di tempat yang sepi, Jizakesiu, pinggir hutan, sungai yang kotor, dan warga yang jarang disorot.
Bagi sebagian orang, ini bukan hal penting, tapi justru disitulah tak cara kepemimpinannya terlihat. Deddy Mulyadi sering berbicara tentang hal-hal yang jarang dianggap prestasi, tentang pohon yang tidak boleh ditebang, tentang sungai yang harus dijaga, tentang ibu yang harus dihormati, tentang adat yang tidak boleh dilupakan. Hal-hal ini tidak langsung menghasilkan angka, tidak langsung viral, tidak selalu disukai, tapi semua peradaban besar jatuh bukan karena kurang proyek, melainkan karena kehilangan nilai. Dalam dunia politik, bicara budaya sering dianggap tidak efektif. Budaya dianggap masa lalu, padahal budaya adalah akar. Dan tanpa akar, pohon setinggi apapun akan mudah tumbang. Banyak orang mengkritik cara Deddy Mulyadi. Ada yang bilang ia terlalu sentimental. Ada yang bilang ia tidak modern. Ada juga yang menilai caranya tidak cocok dengan politik hari ini. Semua kritik itu sah. Namun yang sering dilupakan adalah tidak semua pemimpin ingin disukai oleh semua orang. Sebagian hanya ingin bertanggung jawab pada nilai yang mereka yakini. Deddy Mulyadi sering terlihat tidak nyaman dengan panggung besar. Ia lebih nyaman berhadapan langsung dengan rakyat, bukan karena ia anti kritik, tetapi karena ia percaya bahwa kepemimpinan bukan soal citra, melainkan soal kehadiran. Disinilah benang merah. Dengan pembicaraan sebelumnya, mulai terlihat jelas Lord Rangga berbicara tentang arah dan perhatian. Deddy Mulyadi berjalan tanpa banyak bicara, namun justru diperhatikan. Yang satu memakai kata-kata, yang satu memakai tindakan. Keduanya sama-sama tidak sepenuhnya dipahami. Jiaval, dalam dunia yang penuh kebisingan, orang yang berjalan pelan sering terlihat aneh. Namun justru orang seperti inilah yang sering meninggalkan jejak panjang karena mereka tidak bekerja untuk tepuk tangan hari ini, melainkan untuk dampak yang baru terasa beron kemudian. Kepemimpinan yang tidak ingin populer selalu menghadapi risiko. Risiko disalahpahami, hiziku jikriciki, risiko ditinggalkan. Namun tanpa keberanian ini, perubahan hanya akan menjadi slogan. Jawa Barat hari ini sedang berada di persimpangan antara mengikuti arus besar atau menjaga jati diri. Dan pilihan-pilihan seperti inilah yang membuat sebuah daerah mulai diperhatikan, bukan karena sempurna, tetapi karena berani mengambil jalan yang tidak biasa. Ketika perhatian datang bersama kontroversi, tidak ada perubahan besar yang berjalan tanpa gangguan. Setiap hal yang mulai diperhatikan pasti akan diuji. Dan ujian pertama biasanya bukan pujian, melainkan perdebatan. Begitulah yang terjadi ketika Jawa Barat mulai sering dibicarakan. Di tingkat nasional, perhatian datang dari berbagai arah. Media mulai meliput, media sosial mulai ramai. Komentar datang bertubi-tubi. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang sekadar ikut ribut. Dan ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergerak. Karena sesuatu yang tidak penting jarang diperdebatkan. Nama Deddy Mulyadi menjadi salah satu yang paling sering disebut. Bagi pendukungnya, ia dianggap berani, jujur, dan membumi. Bagi pengkritiknya, ia dianggap terlalu simbolik, terlalu tradisional, atau tidak fokus pada hal yang dianggap modern. Dua pandangan ini berjalan bersamaan, dan keduanya wajar. Kontroversi bukan selalu tanda kesalahan. Seringkali ia tanda bahwa nilai lama dan nilai baru
sedang bertemu. Sebagian orang ingin perubahan cepat, sebagian lain ingin perubahan yang berakar. Ketika dua keinginan ini bertemu, gesekan tidak bisa dihindari. Deddy Mulyadi memilih jalan yang tidak selalu aman. Ia tidak selalu menjelaskan semuanya. Dengan bahasa teknis, ia lebih sering menunjukkan lewat tindakan. Masalahnya, tindakan sering disalahpahami. Jika dilihat tanpa konteks, disinilah peran media menjadi besar. Potongan video pendek sering tidak mampu menyampaikan keseluruhan maksud. Yang muncul ke permukaan sering hanya cuplikan, bukan niat utuh. Dan dari sinilah kontroversi tumbuh. Namun menariknya, semakin banyak perdebatan, semakin besar perhatian. Jawa Barat tidak lagi dibicarakan di satu ruang kecil. Ia masuk ke ruang nasional, dan dari situlah kalimat lama itu kembali teringat. Jawa Barat akan menjadi pusat perhatian. Perhatian bukan berarti selalu pujian. Perhatian berarti dilihat, diperhatikan, dan dinilai. Dan semua itu sedang terjadi. Jicicik ini. Pertanyaan pentingnya bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi, apakah perhatian ini akan digunakan untuk saling menjatuhkan atau untuk saling memperbaiki? Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling ribut, melainkan siapa yang paling konsisten. Dan konsistensi selalu diuji di tengah kebisingan. Pada akhirnya, kita semua sampai pada satu titik. Menilai bukan lagi menertawakan. Dulu, ketika nama Lord Rangga muncul, banyak yang langsung menolak, tanpa mau mendengar. Sebagian menertawakan, sebagian marah, sebagian menganggapnya tidak penting. Namun waktu punya caranya sendiri untuk menguji semua ucapan. Ketika Jawa Barat mulai sering dibicarakan, bukan hanya di daerah, tapi di tingkat nasional, bahkan internasional, orang-orang mulai bertanya, apakah ini kebetulan atau memang ada sesuatu yang sedang bergerak? Perlu dipahami, nubuat bukan soal ramalan magis. Ia seringkali hanya keberanian untuk membaca arah zaman lebih cepat dari orang lain. Lord Rangga membaca kegelisahan, membaca potensi, membaca kebutuhan akan identitas. Ia mungkin salah dalam cara, namun bukan berarti seluruh gagasannya kosong. Lalu waktu berjalan, muncullah tokoh-tokoh yang bekerja di dunia nyata. Salah satunya, Deddy Mulyadi. Ia tidak bicara tentang pusat dunia. Ia tidak menyebut nubuat. Ia hanya bekerja dengan cara yang ia yakini benar. Menjaga budaya, merawat alam, dan mendekat pada rakyat. Dan justru dari situlah perhatian datang. Tanpa deklarasi, tanpa klaim besar, tanpa panggung berlebihan. Perhatian datang karena konsistensi. Jicicik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Jawa Barat bukan pusat dunia. Karena ingin terlihat hebat, Jawa Barat mulai diperhatikan. Karena berani menjadi dirinya sendiri.